Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagumakan cinta-Mu, ku kagumakan kasih-Mu yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih
atas cintamu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Hal memberi sedekah. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak peroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu bicara tentang kewajiban agama. Bagi umat Tuhan, bersedekah merupakan salah satu kewajiban agama, selain berdoa dan berpuasa. Bersedekah wajib bagi umat Tuhan yang tidak tergolong miskin. Ketaatan terhadap kewajiban agama ini bukan hanya bersentuhan dengan aspek religius, melainkan juga aspek moral dan sosial. Pemberi sedekah tergolong orang yang taat dalam beribadah, religius, tetapi juga baik hati, moralnya baik, dan juga bermanfaat, jadi berkat bagi sesamanya, khususnya orang miskin, aspek sosial. Dalam perikop yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk memamerkan sedekah di depan umum. Larangan ini tampaknya merupakan kritikan terhadap orang-orang munafik pada waktu itu, yang dimaksud orang-orang golongan Farisi dan para ahli Taurat. Mereka sering memamerkan dalam hal bersedekah. Demikian Tuhan Yesus melarang pengikutnya untuk mencanangkan. Mencanangkan berarti membunyikan gong kecil sebagai tanda ada pengumuman atau menunjukkan sesuatu di depan publik. Yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus bukanlah tempatnya. Beberapa tindakan sedekah memang tidak terelakkan harus dilakukan di depan publik. Jadi ini bukan persoalan tempat, melainkan hati. Motivasi di hati seseorang saat memberi sedekah. Itulah yang disorot oleh Tuhan Yesus. Motivasi yang salah yang bagaimana dalam memberi sedekah? Yang pertama, supaya dilihat orang. Yang kedua, supaya mereka mendapat pujian dari orang lain. Untuk memenuhi motivasi ini, seringkali ahli Taurat dan orang Farisi memperlihatkan kebaikan mereka dalam memberi sedekah di rumah-rumah ibadat, di sinagog-sinagog, dan di lorong-lorong, jalan-jalan di perumahan orang-orang Yahudi yang ramai, supaya dilihat orang, dilihat oleh orang banyak. Sinagog adalah tempat ibadah, di situ menjadi pusat kehidupan sosial keagamaan bangsa Yahudi. Dan lorong-lorong selalu dipenuhi oleh para pengemis, pedagang, dan berjalan kaki. Dua tempat ini ibarat panggung sandiwara yang megah bagi para pencari reputasi. Tuhan tidak berkenan pemberian sedekah yang demikian.
Lalu bagaimana bersedekah yang benar? Sebagai kontras yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus mengajar dua hal yang penting dalam memberi sedekah. Yang pertama, pemberian bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Sedekah harus dilakukan secara tersembunyi. Kita tidak usah memperlihatkan kepada orang lain. Dan yang kedua, pemberian sedekah bukan untuk mencari kepuasan diri sendiri. Perhatikan di ayat 3, Tuhan Yesus tidak hanya memperingatkan agar jangan orang lain yang tahu, melainkan juga agar jangan tangan kiri kita mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanan kita. Kali ini bukan respon orang lain yang ia sedang pikirkan, melainkan respon dari diri kita sendiri. Seorang yang memuji dirinya sendiri sama bersalahnya dengan orang yang menginginkan pujian dari orang lain. Kita mungkin tidak mau orang lain melihat perbuatan baik kita, tetapi jika kita merasa diri benar dan saleh dalam melakukan hal itu, kita tetap dianggap bersalah. Jadi intinya, jika kita melakukan semua kebaikan agamawi kita secara tulus, hanya untuk kepentingan orang lain dan kemuliaan Allah, hal itu justru memberi upah kepada kita. Bapa di surga mengawasi setiap tindakan kita, bahkan yang dilakukan di tempat tersembunyi sekalipun. Dalam kedaulatannya, Ia memberikan respon setimpal terhadap tindakan kita, apa yang kita buat. Ini adalah sebuah paradoks ilahi. Orang yang menginginkan sesuatu dari perbuatan baiknya justru tidak akan mendapat apa-apa. Sebaiknya orang yang tidak mengharap apa-apa dari kebaikannya justru akan mendapat pahala. Nah, mari kita melakukan kewajiban agama kita secara khusus hari ini dalam hal memberi sedekah dengan tulus, tidak mencari pujian dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka sesuai firman Tuhan hari ini, pahala pun akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Oleh kasih dan rahmat-Mu yang setia, kami selalu jumpai berkat-Mu, terpelihara, tercukupi, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan Kau mengajar segala kelimpahan yang Kau berikan adalah untuk jadi berkat bagi sesama. Hari ini kami diingatkan kewajiban kami sebagai umat Tuhan, berbagi kepada yang berkekurangan, kepada kaum miskin. Setiap orang percaya yang tidak miskin wajib bersedekah. Kami pun akan belajar bersedekah, menyisihkan sebagian rezeki kami, berkat yang dari Tuhan, untuk mereka yang berkekurangan. Kiranya Tuhan berkati setiap sedekah yang kami sampaikan sesuai kebenaran firman hari ini, bukan untuk mencari kepujian dan juga kepuasan diri, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami belajar mentaati firman. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan, sehingga setiap umat Tuhan di JKI Sema adalah mereka yang terbebas dari kemiskinan dan menjalankan kewajibannya seperti firman hari ini, bersedekah bagi yang berkekurangan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan umat Tuhan sehingga berkelimpahan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga dalam kedamaian, dalam cinta kasih dan keharmonisan. Tuhan memberkati anak cucu kami dalam perlindungan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru atas keluarga-keluarga dari umat-Mu Tuhan, supaya hidup kami yang diberkati ini boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.